Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dina Auto Detailing. Kali ini kami mohon maaf sekali sebelumnya karena untuk proses pengerjaan undercarriage detailing dan juga detailing mesin kita tidak ada videonya karena kesalahan teknis. Jadi kita hanya menyelipkan foto-fotonya saja. Dan seperti inilah pengerjaannya. Kita naikkan ke hidrolis, lalu kita bersihkan semua kolong dan juga velgnya. Kemudian kita bersihkan juga kerak-keraknya, kita bongkar interiornya, kita cuci mesinnya. Lalu langsung saja, ini adalah proses yang pertama. Setelah kita bongkar, kita tornador untuk plafonnya untuk membersihkan kotoran-kotoran dan juga noda-noda yang ada di plafon. Kita bersihkan semuanya. Maaf, kameranya agak silau ya. Lalu kemudian setelah kita bersihkan plafonnya, kita bersihkan lantai dasarnya. Untuk lantai dasarnya banyak sekali debu dan juga pasir, sehingga jika dibiarkan dia dapat menimbulkan karat. Terlihat untuk plafon jelly ini juga agak basah ya. Oh, mohon maaf. Untuk lantai dasar jelly ini sebelumnya juga agak basah, lembab. Mungkin karena karet-karet penutup yang ada di lantai dasar agak longgar, jadi kita tutup dulu menggunakan silen agar tidak terjadi kemasukan air lagi. Kemudian kita bersihkan lantai dasarnya, kita bersihkan semua trim-trim dan juga interiornya. Lalu ini adalah kita uap, kita bersihkan dashboardnya agar bersih dari kotoran yang ada di sela-sela dan juga bakteri. Setelah kita vakum, setelah kita bersihkan lantai dasarnya, kita bersihkan lagi menggunakan uap panas. Selain membersihkan, uap panas ini juga mensterilkan kabin mobil dari kuman atau bakteri yang ada pada lantai dasar. Kemudian ini adalah proses pembersihan trim-trim atau konsol interior. Kita bersihkan menggunakan spon magic dan juga uap panas. Proses ini harus dilakukan dengan teliti dan detail agar dapat menjangkau semua bagian pada trim-trim interior. Kemudian ini adalah karpet dasar yang sudah kita cuci. Setelah kering, kita vakum, kita blower agar hasilnya benar-benar kering. Terlihat lantai dasar kembali bersih. Terlihat lantai dasar sudah bersih. Kita rapikan juga, kita bersihkan bagian sela-selanya. Lalu ini adalah proses pemasangan karpet-karpet. Setelah benar-benar kering dan juga kita cuci, kita pasang kembali. Kita tata dengan rapi hingga seperti semula. Mas, ini lagi proses apa, Mas? Proses pemasangan karpet dasar dan pemasangan door trim kembali. Trim. Terima kasih. Lalu kita kembalikan semuanya seperti semula hingga tidak ada klip-klip ataupun kancingan yang kurang pas, sehingga agar dia tidak menimbulkan bunyi saat dikendarai. Jadi kita kembalikan hingga benar-benar teliti. Lalu kita pasang joknya, kita kencangkan baut dan juga murnya. Seperti inilah hasilnya. Interior kembali bersih, tinggal kita finishing.
Lalu ini adalah proses step pertama, yaitu kita compounding dulu untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga baret-baret halus atau sway mark yang ada pada cat bodi mobil, sehingga bodi mobil akan menjadi terlihat lebih halus, glossy, dan juga memunculkan warna asli pada bodi mobil. Untuk proses compounding ini harus kita lakukan dengan detail dan teliti agar tidak ada bagian yang terlewat dan juga mendapatkan hasil polesan yang matang. Biasanya untuk proses compounding ini bisa kita lakukan 2-3 kali tergantung kondisi dan juga tingkat kesulitan pada cat bodi mobil, sehingga kita sesuaikan hingga benar-benar mendapatkan hasil polesan yang matang. Lalu ini ada beberapa bagian yang kita clay. Clay ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat pada cat bodi mobil, sehingga saat kita compounding akan lebih maksimal dan juga halus. Terlihat cat bodi mobil menjadi lebih glossy dan juga halus. Nah, ini adalah pemisahnya solasi. Terlihat ya, sangat-sangat buram menjadi lebih glossy dan juga halus. Ini masih proses compounding. Nanti akan kita polish untuk lebih meningkatkan glossy dan juga menyempurnakan polesan kami. Headlampnya terlihat buram, nanti akan kita poles juga hingga kinclong kembali. Nah, ini terlihat perbedaannya ya. Dari yang sebelah kiri sudah kita poles dengan yang kanan belum kita poles. Terlihat yang sebelah kanan lebih buram dan kiri sudah terlihat glossy dan juga halus. Lalu ini adalah proses masking pada pinggiran headlamp. Setelah ini akan kita poles headlampnya agar lebih kinclong dan juga halus. Wow, terlihat ya, dari sebelumnya yang agak buram, sekarang headlampnya menjadi lebih jernih dan juga mengkilap. Ini lagi proses apa, Mas? Kita ikut proses kompon, Mas. Kita hilangkan baret-baretnya, kita koreksi lah supaya bersih. Ini nginceng apa, Mas? Baretan, Mas. Kalau nggak diinceng kayak gini nggak kelihatan ya, Mas. Berarti matanya buram ya, Mas ya? Bukannya buram, Mas. Kalau mata orang awam pasti nggak tahu ini baretan apa enggak. Itu loh, Mas. Kalau matanya, kalau kita ini kayak gini, Mas. Matanya Jeli ya, Mas. jeli. Kita mau biasa kita inceng ya, apalagi orang. Ya seperti itu, dan kemudian ini adalah proses detailing mesin.
setelah kita cuci yang videonya filenya hilang, kemudian kita detailing, kita rapikan untuk membersihkan kerak-kerak dan juga kotoran yang masih tertinggal di ruang mesin. Lalu ini adalah proses scrubbing. Kemudian ini adalah proses polishing. Setelah kita compounding, kita polish seluruh bodinya agar lebih glossy dan juga halus. Lalu ini adalah proses pemolesan headlamp. Terlihat headlampnya menjadi lebih jernih dan juga glossy. Setelah kita compounding dan juga kita polish seluruh body, kita cuci atau kita decontamination untuk menghilangkan residu atau zat ampas akibat sisa proses pemolesan tadi. Selain membersihkan, kita akan bisa melihat apakah polesan kita benar-benar matang atau belum. Terlihat banyak sekali butiran air ya yang menggumpal. Itu tandanya bodi sudah halus dan juga hidrofobik. Lalu setelah kita cuci, kita keringkan seluruh bodinya. Setelah itu kita glass detailing. Proses glass detailing ini berfungsi untuk melindungi kaca mobil dari jamur dan juga memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya jamur atau timbulnya jamur pada kaca mobil. Selain itu, saat hujan, setelah proses glass detailing ini akan lebih enak untuk dilihat dan juga tidak ada air yang tertinggal. Lalu kita proteksi bodi mobil, seluruh bodi mobil menggunakan soft coating. Kita menggunakan QP on untuk memberikan perlindungan dan juga meningkatkan tingkat glossy atau kilap dari cat bodi mobil. Lalu ini adalah proses fogging AC. Setelah kita bersihkan, kita proteksi seluruh bodi, kita bersihkan juga AC-nya menggunakan fogging AC. Fogging AC ini bertujuan untuk menghilangkan atau membunuh bakteri-bakteri kuman yang ada pada saluran AC, sehingga AC akan menjadi lebih segar dan juga sejuk, wangi, dan terhindar dari bau apek. Dan seperti inilah hasilnya. Mobil yang tadinya kusam dan juga buram ini sekarang menjadi lebih glossy, lebih mengkilap, dan juga warnanya lebih keluar.
Sekarang mobil jelly ini semakin terlihat lucu dan juga imut. Ya seperti itulah hasilnya. Kemudian orangnya sangat puas. Kami terima kasih sekali kepada beliau, pemilik jelly ini yang sudah datang jauh-jauh dari Malang untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah. Dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.